sambil ibu setelkan lagu aromaterapi relaksasi. Suka kan? Suka? Oke, kita bentar ya. Caranya bagaimana untuk melakukan stop? Ini ya. Cara melakukan teknik stop ya. Dengan ada pengunjungan air atau aliran listrik sehingga membuat kita relax ya, sehingga kita tambah bersemangat untuk melakukan kerja. Nah ini buku bernaung ini kita akan praktekkan ya maksudnya. Jadi mengenai buku bernaung ini tekanan pasca ini kalian sudah dapatin ya di kelas 11. Ini tinggal prakteknya lagi kita mantapkan lagi. Ya kan ada lo ada untuk nah ini akan kita masukin ya. X sama dengan 2 akar H. H itu apa tadi? Tinggi dari atas lubang ke permukaan. Itu H dikali dengan H1 adalah tinggi dari bawah lubang ke dasar. Ya, jadi begini 2 akar ya. Kalian ukur di sini H-nya berapa nanti ya. Kemudian H1-nya berapa? Dapat X-nya jangkauannya. Nanti di ini kita akan praktekkan langsung ya. Kita akan mengukur berapa sih jangkauannya. Oke. Kemudian waktunya kita pakai stopwatch aja langsung ya. Oke. Ya oke anak-anakku, kalian sudah di sini, ibu sudah mengelompokkan ya kalian. Kita berdiskusi. Ini kelompoknya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 orang. Jumlahnya ada agak konsisten. Ya PDD. Ya karena PDD ya. Nah, agak jarak. Kalian belajar sesuai dengan konten yang kalian mau. Misalnya minat kalian ya. Misalnya kalian saya mau belajarnya menggunakan video. Atau saya ingin yang PowerPoint bu, saya lebih senang. Atau saya melakukannya dengan video dan juga mempraktekannya. Atau menggunakan menggunakan pengobrol, ya kan? Jadi itu serahkan. Oke. Yang sudah. Ini kayaknya lulus. Ini silakan dikerjakan dan instruksinya ya. Berikutnya baca baik-baik, oke?
Buang pertama itu berapa? Begini. Kita akan membuka lubangan ketiga, lubangan paling atas dengan ketinggian 15 meter dan 15 cm dan air 20 cm. 3, 2, 1, dendeng. Ceratnya airnya ya, yang lebih jauh. Dua dengan tinggi 10 cm dengan air 20 cm. Banyak sama nih. Makannya ya. Teman-teman, kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil dari praktik kami. Yang pertama, pada kedalaman 5 cm, kami mendapatkan jarak sepanjang 12 cm dengan waktu 47 detik. Maka kami mendapatkan P-nya 2 akar dari 2 dikali D dengan H. Jadi 2 dikali gravitasinya 10 dan H-nya 5, maka kami mendapatkan 10. Lalu per sekon. Lalu yang kedua, yang 10 cm, kami mendapatkan jarak 17 cm dengan waktu 1 menit 19 detik. Kita masukkan lagi ke rumus yang ini, maka kami mendapatkan hasil 10 akar 2 meter per sekon. Lalu yang terakhir, 15 cm, kami mendapatkan jarak 20 cm dengan waktu 1 menit 29 sekon. Dan kita masukkan lagi ke rumus yang ini, maka kami mendapatkan hasil 10 akar 3 meter per sekon. Untuk diskusi, kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan air yaitu tinggi dari lubang yang dibuat. Semakin tinggi lubang dari permukaan, maka jarak air yang jatuh akan semakin jauh. Lalu yang kedua, volume atau banyaknya air. Semakin banyak air, maka semakin cepat air bergerak melalui lubang-lubang yang kami buat. Lalu yang kedua, bagaimana kecepatan pancaran air pada kedua mata plastik tersebut dan hubungannya dengan ketinggian dan jarak jangkauan. Oke, gantian baca lagi nggak apa-apa. Baca yang sama nggak apa-apa. Ya. Hubungannya sama karena semakin tinggi lubangnya maka semakin jauh jarak air jatuh dan membutuhkan waktu yang lama untuk hangat. Nah, yang lainnya oke. Makan. Kesimpulan dari praktik jadi semakin tinggi jarak lubang kecepatan semakin besar dan semakin banyak volume airnya kecepatan yang keluar semakin cepat. Oke, lanjut ya. Yang gantian. Baca lagi. Ya, mana?
pelajaran kita ini? Gimana? Suka yang mana? Nah, praktikumnya. Oke. Kemudian ya cara mengajar atau cara berinteraksi itu bagaimana? Kemudian kalian dikasih kebebasan ya, konten apa saja yang disukai, direalisasikan nanti produk-produknya hasil jadinya bisa dalam bentuk infografis, bisa dalam jadi yang kalian mampu, yang kalian bisa dan kalian sukai ya, bisa dalam bentuk video nanti hasilnya kalian upload begitu, kalian bisa sudah jadi hasilnya, terserah kalian produk jadinya ya. Oke, mungkin yang meditasi yang Anistop yang tadi ada instrumennya bagaimana hasilnya? Oh ya, hasilnya gimana? Kemarin tadi yang sudah ada instrumen, kemudian ada lagu-lagunya, rasanya gimana? Oh, ada yang mengantuk. Ada di awal ya, maksudnya di awal ini tadi ya, di awal ya kegiatan ya. Oke, katanya ada yang terbawa arus sampai mau ngantuk ya. Oke, dan ini yang mana? Yang kalian sukai? Tadi prakteknya gimana? Seru, menyenangkan atau bagaimana? Tidak membosankan? Tidak membosankan. Kemudian ini tadi kan ada meditasi tuh, teknik stop. Jadi kita tarik nafas, kita keluarkan sampai 7 kali. Apa yang dirasakan? Lebih rileks. Beban-beban semuanya terlepas ya. Ya. Kemudian bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke. Kemudian konten-konten nanti setelah produk jadi kalian punya laporan, kalian bisa tunjukkan dalam bentuk terserah kalian bisa tutup video. Bu, saya maunya video, bisa terserah. Bu, saya maunya buat PowerPoint, bisa terserah ya. Kemudian saya maunya ngomong aja audio, Bu, nanti laporannya gini, kirim audionya, bisa terserah. Jadi semua kalian ya kan, atau Bu, saya mau nulis aja di laporan gitu lalu kirim ke sekolah ya, terserah ya. Oh, saya mau lebih bagus di desain infografisnya, kemudian melalui saya atau mau masukkan laporannya dalam modul, pokoknya semua bentuknya. Pendapat kalian setelah mempelajari praktikum dan tadi ada teknik stop, teknik meditasi, apa yang kalian rasakan dalam diri kalian, pembelajarannya 2 jam ya, 2 jam hampir 2 jam lebih ya. Nah, apa yang kalian rasakan dalam diri kalian? Oke, silakan. Ya, komentarnya gimana saya? Oh, mendapatkan hal baru. Wah, sip. Ayo, yang lainnya yang belum? Apa yang dirasakan kayak tadi tuh? Ada instrumen kayak kita kayak di alam terbuka ya, ada pisauan burung, ada suara aliran air tadi mengalir terus ya air, jadi menghubungkan saraf-saraf relaksasi kita apa ya, itu rasanya gimana? Lebih tenang. Oke, lebih tenang, lebih santai, relax ya. Oke ya, mungkin itu. Nah, kemudian intinya gimana? Apa? Semakin tinggi jaraknya, tinggi lubangnya itu mendapatkan jangkauan jaraknya berapa? Lebih jauh atau lebih dekat? Halo? Ayo, kesimpulannya semakin tinggi dia lubangnya airnya, semakin tinggi kita memberikan tingginya, memberikan jangkauan airnya semakin jauh atau semakin dekat? Yang tadi kami jawab semakin jauh ya. Jadi kalau yang di dasar lubangnya akan semakin kecil ya jaraknya ya. Kemudian kecepatannya bagaimana? Lebih cepat yang mana nih? Yang posisi lubangnya di atas atau yang di bawah tadi? Ya, yang di atas lebih kencang lagunya. Oke. Ya, jadi nanti kalian bisa di aplikasi sehari-hari ya di rumah ya. Oh, saya mau pasang keran nih, keran air. Oh, saya posisinya harus lebih tinggi. Oh, atau lebih sedang atau lebih di bawah lagi. Ya, jadi bisa sesuai, kita bisa edit ya, kita bisa setting sesuai dengan harapan kalian. Oh, saya maunya nanti mendapatkan air pancurannya sekian. Jadi kalian sudah bisa ada gambarannya ya, wawasannya ya, ilmunya. Oke, mungkin sampai di sini. Ya. Apa? Semakin tinggi jaraknya, tinggi lubangnya itu
mendapatkan jangkauan jaraknya berapa? Lebih jauh atau lebih dekat? Halo? Ayo kesimpulannya, semakin tinggi dia lubangnya, airnya semakin tinggi kita memberikan tingginya, memberikan jangkauan airnya semakin jauh atau semakin dekat? Yang tadi kami semakin jauh ya. Jadi kalau yang di dasar lubangnya akan semakin kecil ya jaraknya ya. Kemudian kecepatannya bagaimana? Lebih cepat yang mana nih? Yang posisi lubangnya di atas atau yang di bawah tadi? Ya, yang di atas lebih kencang artinya. Oke. Ya, jadi nanti kalian bisa di aplikasi sehari-hari ya di rumah ya. Oh, saya mau pasang keran nih, keran air. Oh, saya posisinya harus lebih tinggi. Oh, atau lebih sedang atau lebih di bawah lagi. Ya, jadi bisa sesuai, kita bisa edit ya, kita bisa setting sesuai dengan harapan kalian. Oh, saya maunya nanti mendapatkan air pancurannya sekian. Jadi kalian sudah bisa ada gambarannya ya, wawasannya ya, ilmunya. Oke, mungkin sampai di sini. Ya, kita akhiri dengan menyanyikan lagu atau apa ya? Ada waktu ya, berdoa saja. Ya, oke. Kita langsung doa ya. Silakan, silakan mimpin. Ibu silakan sekalian doa. Panggil. Berdoa mulai. Terima kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita pada forum refleksi. Di sini perkenalkan, saya Artis Bestuti dari CGP Angkatan 1 Biak Nomor, yaitu dari SMA Negeri 1 Biak. Nah, pada saat pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, pertama, kegiatan belajar mengajar yang saya telah lakukan pada materi fluida dinamik ya, pada asas Bernoulli, di mana saya menerapkan metode Torricelli yang saya terapkan pada siswa kelas 12. Yang pertama, saya pertama merancang pembelajaran itu, saya melakukan survei ya. Proses survei di awal pembelajaran membuat saya merasa bahagia. Kemudian saya merancang di situ saya membedakan ya pembelajaran diferensiasi ini. Saya bagi menurut minat belajar siswa, kemudian kesiapan belajar siswa, dan di situ dan gaya belajar siswa, profil gaya belajar siswa. Nah, dari survei tersebut anak-anak sudah saya rancang. Di situ mereka dari minat mereka alhamdulillah lebih banyak juga, ada yang berapa persen lebih mau mendominasi yaitu sainsnya. Kemudian kesiapan belajarnya, di sini saya membagi bahwa ada siswa-siswa yang sudah mampu konsep ya, sudah mampu untuk memahami konsep, dan dia mampu untuk berhitung dalam mengerjakan menganalisa soal-soal kasus fisika, yaitu mengenai metode Torricelli. Kemudian ada lagi kelompok yang kedua, yaitu siswa yang dia mampu untuk konsepnya, memahami konsep, tapi namun kurang dalam menghitung atau menyelesaikan soal kasus-kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga masih belum menguasai konsep dan juga belum memahami perhitungan dalam memecahkan kasus metode Torricelli pada materi tersebut. Kemudian untuk pada gaya belajar mereka lebih senang untuk belajar video ya.
Jadi mereka lebih senang visual ya, daripada auditorium lebih sedikit yang mengambilnya, karena estetika juga lebih sedikit. Oke, kemudian di sini pada saat pembelajaran ya, jadi saya menyarankan mereka, jadi mereka lebih nyaman yang mana, menggunakan konten-konten yang ada, misalnya PowerPoint, kemudian video, kemudian e-modul, dan ada lagi di situ permainan edukasi. Nah, itu terserah dari mereka, senyaman mungkin supaya mereka bisa menerima pelajaran, memahami pelajaran dengan baik. Kemudian di sini pembelajaran itu berproses untuk teman-teman atau yang kelompok yang tadi yang belum konsep ya, belum memahami konsep atau berhitungnya juga masih kurang, itu nanti akan diadakan pembimbingan lebih mendetail atau lebih mendalam, dan juga dibantu oleh teman-teman yang sudah ahli, dan saya akan bimbing mereka mungkin dalam hal pembimbingannya secara individu, kemudian atau berkelompok, pokoknya semenarik mungkin dan se-enjoy mungkin dan senyaman mungkin ya, untuk mendapatkan student yang well-being. Kemudian pada pembelajaran tersebut saya melakukan praktikum ya. Saya lihat mereka lebih senang, lebih enjoy, dan juga pada saat pembelajaran saya menerapkan juga pembelajaran, yaitu pembelajaran sosial emosional. Saya terapkan teknik STOP, yaitu pada saat awal atau pada saat awal juga saya terapkan kesadaran emosi yang nanti akan berlanjut di pengelolaan emosi mereka. Ya, jadi pada saat mereka berdoa, mengawali dengan doa, dan kemudian teknik stop itu menarik nafas, kemudian membuangnya, mereka benar-benar rileks sekali dan bisa untuk kemudian menerima pelajaran dengan baik, dan mereka sangat senang ya. Jadi setelah itu saya adakan praktikum, dan kemudian mereka berdiskusi, hasil diskusi mereka paparkan. Nah, setelah dipaparkan, mereka kemudian satu persatu mempresentasikan. Semua anak-anak mempresentasikan untuk memberikan kepercayaan setiap muridnya. Jadi mereka itu ada setiap siswa masing-masing memberikan rasa percaya diri ya. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian terakhir yang pembelajaran sosial emosional itu adalah yang terakhir, saya menanyakan bagaimana setelah mempelajari materi tersebut, apakah kalian merasa nyaman, materi-materi mana yang rasa nyaman, dan mereka alhamdulillah, saya juga senang dari raut wajah mereka merasa gembira, dan mereka benar-benar merasakan materi dan pembelajaran yang menyenangkan sekali, yang inovatif. Nah, untuk kemudian ini saya akan meneruskan pembelajaran KSE dan diferensiasi ini ke materi atau pembelajaran berikutnya. Dan untuk perbaikannya saya akan lebih inovatif lagi dalam konten, dalam memahami siswa tersebut, sehingga menuju siswa yang well-being atau siswa yang nyaman, sehingga bisa menerima ilmu, bisa bermanfaat untuk orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Amin. Semoga saya bisa memperbaiki lagi pembelajaran saya dan bisa bermanfaat untuk siswa, masyarakat, dan orang banyak negara. Amin ya amin ya rabbal alamin. Untuk sekian, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Salam guru penggerak.